Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Wiwik Widianti dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Classroom yang sudah disediakan. Mangga diisi dulu ya absensinya. Sebelum kita beralih ke pembelajaran selanjutnya, kita ulas kembali yuk materi sebelumnya, yaitu mengenai bilangan bulat. Ada yang masih ingat nggak apa itu bilangan bulat? Ya, betul. Bilangan bulat adalah gabungan antara bilangan caca dengan bilangan negatif. Operasi yang ada pada bilangan bulat yaitu ada apa aja? Ya, betul sekali. Ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Teman-teman coba ingat kembali ya materi bilangan bulat, karena materi bilangan bulat ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai himpunan. Apa aja yang akan kita bahas di himpunan? Yang akan kita bahas pada materi himpunan itu ada konsep himpunan, yang kedua penyajian himpunan, yang ketiga jenis-jenis himpunan, yang keempat kardinalitas himpunan, yang kelima himpunan kosong dan himpunan semesta, dan yang keenam mengenai diagram Venn. Mau tahu apa itu himpunan? Yuk simak penjelasannya. Teman-teman pasti pernah dengar kan kata kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam matematika, kumpulan atau kelompok itu merupakan suatu himpunan. Tapi, tidak semua kelompok merupakan suatu himpunan. Kenapa? Karena himpunan merupakan kumpulan yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Kita ambil contoh. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Itu bukan merupakan suatu himpunan, karena anggotanya tidak dapat kita sebutkan dengan jelas, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Bisa saja saya mengatakan bahwa Cirebon merupakan kota besar di Indonesia, tapi bagi sebagian orang mengatakan bahwa Cirebon merupakan kota yang kecil di Indonesia. Contoh lainnya, kumpulan siswa yang tinggi di SMP Negeri 1 AKJ Winangun. Ini bukan merupakan suatu himpunan, karena kata tinggi ini merupakan kata sifat. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kumpulan tersebut. Bisa saja saya mengatakan bahwa Ahmad merupakan siswa yang tinggi di SMP 1 AKJ Winangun. Tapi bagi sebagian orang mungkin saja mengatakan bahwa Ahmad bukan merupakan siswa yang tinggi di SMP Negeri 1 AKJ Winangun. Contoh lainnya, kumpulan pelajaran yang disukai siswa. Ini juga bukan merupakan himpunan, karena kata disenangi merupakan kata sifat. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bisa saja saya mengatakan bahwa matematika merupakan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Tapi bagi sebagian siswa lainnya, matematika bukan merupakan mata pelajaran yang disenangi. Kita bandingkan dengan contoh himpunan. Contoh himpunan misalnya, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Di sini merupakan suatu himpunan karena kita dapat mendefinisikannya dengan jelas. Contoh lainnya yaitu kumpulan siswa yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Di sini ada kata sifat tinggi, namun kata sifat ini diikuti dengan keterangan yaitu tingginya lebih dari 160 cm, sehingga kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Ini merupakan suatu himpunan. Contoh lainnya, kumpulan buah yang diawali dengan huruf M. Semua orang pasti memiliki pendapat yang sama akan kumpulan ini. Kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya dengan jelas. Ini disebut dengan himpunan. Dalam menuliskan suatu himpunan,
ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu penamaan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Ingat ya, kita harus melambangkan suatu himpunan dengan huruf kapital. Dari huruf A sampai huruf Z menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Seperti ini. Yang ketiga, masing-masing anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil. Anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil, sedangkan penamaan himpunannya menggunakan huruf kapital. Tadi kita sudah belajar mengenai aturan penulisan himpunan. Sekarang kita akan belajar mengenai penyajian himpunan. Ada beberapa cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggota himpunan. Contohnya seperti ini. Nah, dalam menuliskan sifat yang dimiliki anggota himpunan ini ada dua cara. Selain cara yang tadi, juga bisa menggunakan cara seperti ini. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan seperti ini. Contohnya, kita menentukan kardinalitas himpunan. Pada himpunan A yang anggotanya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Himpunan A memiliki banyak bilangan kardinal sebanyak 9. Ditulis dengan N dalam kurung A sama dengan 9. Contoh lainnya, himpunan B. Himpunan B demikian sehingga X kurang dari 15. X adalah bilangan ganjil. Ayo ingat-ingat, apa itu bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, di sini himpunan B itu anggotanya harus kurang dari 15 dan merupakan bilangan ganjil. Yuk kita sebutkan bilangan dari himpunan B ini. Himpunan B itu memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi himpunan B ini memiliki 7 anggota, sehingga bilangan kardinalnya itu sebanyak 7. Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada 3. Yang pertama, himpunan hingga. Yang kedua, himpunan tak hingga. Yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya memiliki batas. Contohnya, himpunan A bilangan asli kurang dari 10, jadi memiliki batas yaitu hanya sebatas bilangan asli yang kurang dari 10. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi memiliki batas. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak memiliki batas. Contohnya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif hingga positif. Di sini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai positif tak hingga. Nah, ini yang dikatakan bahwa himpunan ini tak memiliki batas. Tidak memiliki batas karena sampai positif berapapun atau sampai negatif berapapun itu merupakan suatu bilangan bulat. Yang ketiga adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota satupun atau tidak memiliki anggota sama sekali. Itu sebabnya dikatakan sebagai himpunan kosong. Misalnya, himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2.
Coba teman-teman bisa sebutin nggak salah satu anggotanya? Nggak ada ya, nggak ada. Bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Nah, ini merupakan contoh dari himpunan kosong. Selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh unsur atau objek himpunan yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan S besar, seperti ini. Contoh dari himpunan semesta misalnya, kakak punya himpunan A yang anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Nah, maka himpunan semestanya yang mungkin itu, misalnya himpunan semestanya itu S, himpunan 1, 3, 5, 7. Atau himpunan semestanya bisa juga himpunan bilangan ganjil, atau himpunan semestanya himpunan bilangan asli, atau mungkin bisa himpunan semestanya itu himpunan bilangan bulat. Ini bisa saja karena himpunan 1, 3, 5, 7 ini merupakan himpunan dari himpunan semesta. Contoh lainnya, misalkan kakak punya himpunan B, isi anggotanya itu ada A, I, U, E, O. Nah, bisa saja himpunan semestanya ini merupakan huruf, himpunan huruf, atau himpunan semestanya himpunan huruf vokal. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Bagaimana kita menggambarkan suatu diagram Venn? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita tuliskan himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi anggotanya ada titiknya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, kita coba amati gambar yang pertama. Ini merupakan contoh dari diagram Venn. Himpunan semestanya apa aja sih? Berarti himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada dua pada kurva tertutup, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, sedangkan himpunan B memiliki anggota 4, 5, 6. Contoh yang ketiga yaitu diagram Venn yang memiliki himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan memiliki himpunan A dan B, di mana himpunan A dan B ini memiliki anggota yang sama, yaitu 4. Sehingga 4 ini ada di antara A dan B. Himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B ini memiliki anggota 4, 5, 6, 7. Contoh berikutnya yaitu diagram Venn yang memiliki himpunan semesta yang sama yaitu 1 sampai 9, di mana memiliki himpunan A dan himpunan B yaitu yang memiliki nilai yang sama. Jadi anggota dari A dan B ini sama yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, gimana teman-teman? Banyak ya materi hari ini yang kita dapat, tapi bisa nggak sih teman-teman tarik kesimpulannya? Yuk kita coba bareng-bareng simpulkan materi kali ini. Himpunan adalah suatu kumpulan atau kelompok, suatu objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Aturan penulisan himpunan itu ada 4, yaitu penamaan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, masing-masing anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma dan anggota himpunan ditulis memakai huruf kecil. Penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama, dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggota himpunan. Yang ketiga, yaitu dengan membentuk notasi pembentukan himpunan. Sedangkan jenis-jenis himpunan itu ada himpunan hingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, teman-teman silakan kerjakan latihan soal tersebut.
dan kumpulkan pada Google Classroom yang sudah disediakan dalam bentuk foto atau gambar. Ditunggu 1 minggu dari sekarang. Selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan himpunan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.